warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai Kerajaan Singasari. Perkenalkan, nama saya Hubaib Imam Wahyudi. Saya Diniati Lestari. Saya Kanaya Alilalia Raja Prestianti. Saya Rifali Wahyu Firmansyah. Kami akan mempresentasikan PPT mengenai Kerajaan Singasari. Latar belakang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok. Sejarah Kerajaan Singasari berawal dari daerah Tumapel yang dikuasai oleh seorang akubu atau bupati. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhan bernama Pasuruan. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Kerajaan Kertanegara yang bergelar Maharaja Hiraja Kartanegara Wikrama Damotunggadewa. Ken Arok merebut daerah Tumapel, salah satu wilayah kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Ametung pada 1222. Ken Arok pada mulanya adalah anak buah tunggal Ametung. Namun ia membunuh Tunggal Ametung karena itu jatuh cinta pada istrinya, Ken Dedes. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes. Pada saat dikawini Ken Arok, Ken Dedes telah mempunyai anak bernama Anuspati yang kemudian menjadi Raja Singasari. Raja terakhir Kerajaan Singasari adalah Kertanegara. Raja yang memerintah. Terdapat perbedaan antara Pararoton dan negara keagama dalam menyebutkan urutan raja-raja Singasari. Berikut daftar raja-raja Singasari versi Pararaton. Pertama, Ken Arok alias Raja Sang Amurwabumi. Dia masa jabatannya yaitu 1222 sampai 1247 Masehi. Anusapati. Masa jabatannya yaitu 1247 sampai 1249 Masehi. Tohjaya. Masa jabatannya yaitu 1249 hingga 1250 Masehi. Ranggauni alias Wisnuwardana. Masa jabatannya yaitu 1250 sampai 1272 Masehi. Dan yang terakhir adalah Kertanegara, yang masa jabatannya yaitu 1272 sampai 1292 Masehi. Adapun daftar raja-raja Tumapel versi negara Kertagama adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rangga Rajasa Sanggrinita Putra. Masa jabatannya yaitu 1222 sampai 1227 Masehi. Yang kedua, Anuspati. Masa jabatannya yaitu 1227 sampai 1248 Masehi. Yang ketiga, Wisnuwardana. Masa jabatannya yaitu 1248 sampai 1254 Masehi. Dan yang keempat adalah Kertanegara. Masa jabatannya yaitu 1254 sampai 1292 Masehi. Masa kejayaan kehidupan politik. Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Girindra. Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dengan kesenangannya menyabung ayam. Tohjoyo memerintah kerajaan Singasari tidak lama sebab anak Anusapati yang bernama Ranggauni berusaha membalas kematian ayahnya. Pemerintahan Ranggauni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari. Kertanegara adalah Raja Singasari terakhir dan terbesar. Masa kejayaan kehidupan ekonomi. Berdasarkan analisis,
pusat kerajaan Singasari berada di sekitar lembah Sungai Brantas. Diduga bahwa rakyat Singasari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah sehingga menyebabkan rakyat Kertanegara memperluas wilayah, terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Masa kejayaan kehidupan sosial dan budaya. Pada masa-masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat sangat terjamin. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Anusapati kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Keadaan rakyat Singasari mulai terangsur-angsur membaik setelah Wisnuwardana naik tahta Singasari. Kemakmuran makin dapat dirasakan rakyat Singasari setelah Kartanegara menjadi raja. Pada masa pemerintahan Kartanegara, kerajaan dibangun dengan baik. Dengan demikian, rakyat dapat hidup aman dan sejahtera. Daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Keruntuhan Singasari. Penyebab keruntuhan karena lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan. Raja Kertanegara terlalu fokus pada pertahanan di luar kerajaan, yang mengirim pasukan besar dalam ekspedisi pemelayu. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pemberontak untuk mengakhiri kekuasaan Kertanegara di kerajaan Singasari. Peninggalan dari kerajaan Singasari. Keberadaan kerajaan Singasari dibuktikan melalui kitab sastra peninggalan zaman Majapahit, berjudul Nagarektagama yang ditulis Mpu Prapanca. Selain itu, ada pula kitab Paraton yang menceritakan riwayat kehidupan Ken Arok. Selain dari naskah-naskah kuno, keberadaan kerajaan ini juga dibuktikan melalui sejumlah candi yang ada di Jawa Timur, tepatnya di sekitar Malang. Candi Singasari. Ini adalah contoh dari Candi Singasari. Candi Singasari merupakan candi Hindu-Buddha peninggalan bersejarah dari kerajaan Singasari. Candi Jawi. Ini adalah merupakan contoh dari gambaran Candi Jawi. Merupakan candi yang dibangun sekitar abad ke-13 dan merupakan peninggalan bersejarah Hindu-Buddha. Kerajaan Singhasari yang terletak di kaki Gunung Welirang, tepatnya di Desa Candi Wates, Kecamatan Pringgen, Parusuruan, Jawa Timur. Candi Kidal adalah salah satu candi warisan dari kerajaan Singasari. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anuspati, raja kedua dari Singasari yang memerintah selama 20 tahun. Candi Jago. Kitab Nagarektagama menyebut bahwa Candi Jago dibangun atas perintah Raja Kartanegara. Candi dibangun sebagai penghormatan terhadap sang ayah, Ranggawuni, atas Wisnuwardana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.